Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saudara Riga, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada hari ini di hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 atau di akhir bulan, akhir pekan, kita hadir lagi di Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Tentunya saya Alil dan bersama Bang Fandi akan kembali lagi menemani Anda. Iya. Dan hari ini tentunya seperti bulan lalu kita akan menyapa masyarakat dalam Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Ya, saya sapa dulu Bang Pandi, apa kabar ini? Alhamdulillah baik Bang Ali. Alhamdulillah. Bang Ali, bagaimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya, meskipun Suasana Bang suasana. angka Covid Bang Ali. Ya, angka Covid di Kabupaten Baru sendiri ini ya cukup semakin hari semakin bertambah ya. Ya. Mengkhawatirkan sekali. Ya, dan ini juga kita sampaikan kembali tak bosan-bosannya lah kita menyampaikan kepada masyarakat atau saudagar IGA Iya. ya untuk tetap Menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga atau memperketat maskernya. Ingat 3M ya. Iya. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak Pak. Jadi jangan dikendorkan itu. Iya. Protokol kesehatan. Iya, Ya. betul. Karena yang membuat corona naik ini karena kita lalai. Lalai ya. Lalai Bang Halil. Iya. Dan juga cuaca, mengingat saat ini cuaca ya pancaroba. Ya, jadi kita harus extra mematuhi hati-hati ya. Iya. Terhadap menjaga kesehatan. Jaga kesehatan tak semua. Iya. Ya, dan hari ini Bang Pandi, ya tentu di Disduk Capil Menyapa Masyarakat kerjasama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Baru, ya kita agendakan setiap bulannya, ya jadi Disduk Capil Menyapa Masyarakat hadir kembali mendengarkan atau memperdengarkan acara ini dan di tiap bulannya lain tema ini Bang Pandi. Iya, untuk temanya bulan ini Iya. lancar Disduk Capil 7311 updating elektronik dataku. Ya, Ini apa itu? Nanti apa itu? kita bahas ya. Iya. Ya. Di program kita ini atau acara kita ini, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi di telepon 0811 44 88 211. Saya ulangi lagi di 0811 44 88 211. Atau mau nonton langsung ya bincang-bincang kita sore hari ini bisa di YouTube-nya IGA Radio. Facebook-nya juga ada. Facebook-nya Radio IGA Baru ataupun di Instagram-nya. Instagram-nya IGA Radio ya @IGA Radio. Ya. Masyarakat bisa berpartisipasi, mau bertanya, mau menanyakan keluhannya, mau memberikan saran, mau memberikan kritik yang membangun, mau curhat juga, bisa semua. Iya. Dan hari ini setelah hadir di studio Bang Pandi, selalu ditemani sama kita ini di Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Ya Pak Kadis, Bapak Dr. Andes Nasruddin MSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru. Iya, gimana kabar ini Pak Kadis? Alhamdulillah baik-baik. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu tampak cerah ini Pak Kadis. Katanya. Bagaimana Pak Kadis, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, dan langsung saja mungkin kita masuk di inti acara ini.
Iya. Ya. Sesuai dengan tema kita ini updating dataku. Ya, ini sebenarnya masyarakat ingin tahu Pak Kadis. Iya. Ini updating dataku ini seperti apa? Ya, baik. Updating data sebenarnya ini adalah kita program Dukcapil untuk mendorong masyarakat Iya. agar bisa secara cepat melakukan ketika terjadi peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat, dilakukan laporan cepat. Iya. Intinya itu laporan cepat. Ya, ketika misalnya ada keluarga mengalami kelahiran, ya harus dilapor cepat, jangan menunggu. Ya, paling lambat 1 minggu setelah hakika itu, setelah hakika lapor cepat. Ya, seperti itu. Termasuk juga yang akte kematian juga. Kalau ada kematian juga seperti itu, 1 minggu itu sudah harus dilapor. Jadi kalau bukan keluarga lagi melapor, wajib PRT melapor. Ya, sampaikan ke Pak Desa, nanti Pak Desa sampaikan laporan atau keterangan ke kami untuk dibuatkan akte kematian. Seperti juga kalau terjadi pernikahan, ya ada pernikahan, ini yang sudah menikah ini semestinya mengambil kakak sendiri juga, lepas dari orang tua, memisahkan diri. Nah, tinggal pilihan apakah mau tinggal di orang tua atau mertua. Yang penting dokumennya dulu berpisah. Yang penting Pak. itu berpisah. Ya. Biasanya juga Pak Kadis di masyarakat itu terkadang merasa selalu ada pikirannya bahwa nanti pideh, nanti pideh urus, dibutuhkan pi. Nah, bagaimana ini Pak? Ini yang membuat kita sulit juga. Bukan berarti hanya dia sulit, tapi kami sulit. Contoh ya, ketika akte kelahiran nanti dia datang kalau dia butuhkan. Katakanlah anaknya mau masuk sekolah. Ya PAUD. Biasanya PAUD minta, ya sekarang sudah wajib punya akte kelahiran. Nah, ketika dia tidak memiliki itu, ya biasa disyaratkan sama gurunya, minimal 1 minggu saya sudah dapat akte kelahiran. Nah, 10 saja dari setiap PAUD, dari 300 PAUD di Baru ini, tentu ada 3.000 lebih. Apakah dalam 1 minggu itu mampu kami lakukan? Itu kan dengan keterbatasan juga Pak, tentunya peralatan yang peralatan yang kita miliki, tentu pasti akan timbul rasa kesal. Kesal dari masyarakat, kami pun juga kesal tidak mampu melayani warga yang sangat butuh. Olehnya itu kita saling membuka ruang lah, jangan saling mempersulit. Ya, ketika memang seharusnya diurus, ya jangan sampai terlambat. Termasuk juga para mereka yang sudah cerai harus melaporkan cepat. Ya, kalau sudah ada penetapan pengadilan, laki perempuan harus melaporkan cepat ke kami untuk kami perbarui dokumennya. Jadi intinya adalah data, pemutahiran data. Tadi saya mengutip sedikit Pak Kadis tadi bilang secara bersamaan karena mepet waktunya Pak dilakukan secara bersamaan. Nah, ini biasanya muncul hal-hal, biasanya bahasa masyarakat, wah dipersulit kayak ini. Padahal ternyata waktunya yang mepet dengan keterbatasan pelayanan dan alat yang belum atau menuju memadai. Ini benang merahnya seperti apa ini Pak? Itu yang kita minta. Tidak akan terjadi seperti ini ketika anak itu lahir 1 minggu setelah itu, kan banyak waktu. Biar 1 bulan panjang. Apalagi kalau memang tugas kami itu setiap anak lahir paling lambat 2 bulan itu harus dia miliki. Kewajiban kami itu. Jadi justru kami juga mengharapkan masyarakat cepat melapor. Nah, mudah-mudahan dengan petugas register yang ada di desa ini membantu warga. Karena sekarang memang masa pandemi COVID, jadi
sekira masyarakat terbantu, cukup sampai di desa kelurahan saja mengurus. Cukup menunggu 1 bulan di situ selesai. Bisa diurus dari desa saja. Iya, dari desa kelurahan saja, tempat jadi domisili. apa susahnya? Kalau saling membantu saja kita, saling koordinat saling membantu. Kalau mengurus akte kelahiran ini Pak, apa-apa saja syaratnya ini? Kita mau ingatkan lagi kepada pendengar Riga Radio ini. Ya, akte kelahiran ini karena saya kembali karena kita sudah kupas yang lalu ada 4 macam. 4 macam model sekarang akte kelahiran. Beda dulu cuma 1 gitu modelnya. Sekarang sudah 4, yaitu akte kelahiran untuk bisa saja kita kasih anak walaupun tidak punya memiliki ibu bapak, walaupun anak ini ada ibu ada bapaknya, cuma kita tidak ketahuan. Seperti kejadian kemarin di di Tuung itu kelurahan Tuung ya, ada anak ditemukan. Oh iya, yang bayi viral itu kemarin Pak Kades. Seperti itu. Iya. Nah, kita laporkan, buatkan berita acara, kan sekarang kita tidak tahu siapa ibunya. Iya, karena siapa bapaknya. Iya, ditemukan di semak-semak. Ketika ini anak butuh layanan kesehatan, ini kan warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan. Tentunya dengan ada dokumennya. Ya, tetap kita kasih bahwa ini anak ditemukan berdasarkan berita acara lahir dengan informasi yang kita dapat. Kemudian belum ada ibu, belum ada bapak, kita kasih. Boleh. Yang bikin berita acaranya itu dari Pemda sendiri, Dukcapil atau di kelurahan nanti? Kelurahan yang mengusulkan. Kemudian disampaikan juga ke kepolisian untuk mencari siapa orang tuanya gitu ibunya. Ya, mudah-mudahan terlacak ibunya, bapaknya juga ketahuan nantinya. Seperti itu. Kalaupun nanti ini beberapa katakanlah juga pada saatnya kalau belum dikasih keluar akte kelahiran, cukup masuk melekat di kakaknya siapa yang mengadopsi itu atau mengambil anak itu. Ya, mungkin bahasa mengadopsi belum, untuk bertanggung jawab untuk sementara ikut di dalam kakaknya, tapi di kolom orang tua ayah ibu itu masih kosong. Ya, seperti itu. Nah, itu sudah bisa berhak mendapatkan pelayanan. Nah, kalau dia memang harus segera kita kasih akte kelahiran boleh. Nanti berikutnya akte kelahiran diterima itu berganti ketika ketahuan ibunya. Diganti lagi, dalam perjalanannya ketahuan lagi sudah ada bapaknya. Nah, bisa kita masukkan lagi nama bapaknya setelah memang sesuai syarat-syarat. Ya, karena ada STPJM namanya. Ya, betul bahwa ibu mengaku anaknya ini hasil penyelidikan. Nah, kita cantumkan namanya ibunya. Kemudian juga di dalam perjalanannya bapaknya mengakui bahwa saya punya anak ini. Nah, nanti kita lihat dorong ke pengadilan agama. Apa betul? Iya, ini bagaimana? Untuk menguji Pak. Iya, karena tidak menikah sebenarnya. Ini seperti itu. Ini kan ada masalah-masalah seperti ini Pak. Kemudian akte kelahiran kedua tipenya apa Pak? Nah, itu ada ibu tidak ada bapak kan gitu. Nah, ini yang seperti ini juga. Nah, kita takut kalau tidak ada punya buku nikah. Ya kawin di bawah tangan seperti itu. Nah, ini tetap kita kasih ibu tidak ada bapak. Jadi akte kelahirannya cuma ibu sendiri di dalam situ. Kecuali dia membuat STPJ, ayahnya sendiri datang bahwa saya punya anak, kita berikan cantumkan namanya ibu bapak. Jadi itu masuk ke kategori ketiga. Ada ibu ada bapak walaupun tidak ada buku nikah. Jadi ada perase kawin tidak tercatat. Nah, yang keempat itu yang paling benar, itu yang paling bagus. Ada bapak, ada ibu, ada bapak, kemudian disertai dengan buku nikah. Itu. Kemudian ada memang keterangan lahir juga dari dokter dan lain-lain. Atau bidan setempat Pak. Saya pernah begini Pak, mengurus teman saya pernah mengurus untuk surat kelahiran atau surat harus ada yang mengaku sebagai saksi bahwa melihat orang tua ini
melahirkan gitu. Nah, itu memang salah satu persyaratan Pak ya. STPJM itu kalau misalnya kita sekarang kan lahir di katakanlah di fasilitas kesehatan. Iya iya. Nah itu STW, surat pertanggungjawaban mutlak kelahiran. Nah yang bertanda tangan di situ tentu sebaiknya adalah ayahnya. Karena magaku itu bahwa anakku, iya kan, kenapa orang lain tanda tangan? Padahal ada ayah di situ kan. Kecuali tidak ada ayah, ada saudara paman. Karena menyangkut nanti kalau diakui ada warisan, kalau di antara intern bahwa iya betul, iya kan. Nah, jadi bapak kemudian saksinya adalah keluarga dari ibu dan bapak. Kemudian usianya saat lahir ini anak sudah 17 tahun itu saksi. Karena syaratnya saksi itu kan yang sudah dewasa. Ya, jadi bukan saksi lagi yang seumuran dengan anak ini, yang temannya diambil. Wah, itu keliru. Harus yang memiliki KTP Pak. Iya. Ya seperti itu. Iya, mengenai updating data ini juga tadi soal akte kelahiran sekarang sudah bisa dicetak di rumah tidak Pak? Apa itu? Kan Covid sekarang Pak, pandemi Covid. Apa memungkinkan untuk mencetak dokumen itu di rumah? Kalau kami, kalau di Baru ini belum kita rumah, tapi kita dekatkan pelayanan di kantor desa lurah saja. Ya, kalau kelurahan belum, tapi desa sudah lebih 10 desa ya. Desa yang sudah melaksanakan print out dokumen kependudukan, kecuali KTP dan kartu identitas anak sudah berjalan di desa itu. Oh di desa juga Ya, itu. alhamdulillah ya. Ini sekarang berapa Pak untuk kartu identitas anak, jumlahnya sekarang yang sudah tercetak itu berapa? Kemarin Pak dari jumlah 50 sekian ribu anak sudah kita masuk target 20% kemarin. Misalnya tahun ini kita ditarget 30%. Kami optimis. Nah, cuma kendalanya sebenarnya karena kemarin itu ada inovasi kita. Iya, Kiamisol. Ya, lancar duduk capil, Kiamisol, yaitu kartu identitas anak, mitra sekolah online. Artinya bahwa kita ingin mempermudah warga masyarakat kita, tidak perlu repot mengurus kartu identitas untuk anaknya, cukup kita dibantu oleh petugas operator di sekolah. Alhamdulillah, karena di sana agak lebih mudah. Kenapa kami katakan lebih mudah? Karena di sekolah itu dilakukan pemotretan sendiri melalui WA, melalui HP, petugas register. Kemudian di sekolah sudah ada dokumen fotokopi akte kelahiran, ada kakak, jadi tinggal di-upload ke kami sekolah. Karena kenapa? Pas foto ini yang biasa membuat ribet, sulit kalau langsung di masyarakat. Iya, karena studio foto sangat terbatas jumlahnya di daerah kita, sehingga ketika kita syaratkan warga untuk mengurus langsung ke desa, ini yang membuat agak kesulitan. Biasanya lama Pak. Ya, cuma ini harus kita siasati karena kita berharap lebih bisa tetap muka lebih cepat, ternyata agak lambat ini. Nah, nanti kita lagi datangi sekolah ini untuk melakukan rekayasa dalam arti bahwa mengajak kepala sekolah, petugas administrasi di sana untuk menghadirkan per kelas anak untuk di foto. Jadi tidak semua ya, sambil mungkin kesempatan belajar kelas itu digilir di foto untuk, saya kira itu solusinya untuk bisa selesai, jangan bersamaan. Kalau perekaman di luar sekolah memungkinkan tidak Pak? Perekaman maksudnya untuk foto di luar sekolah, maksudnya selain dari sekolah. Kita berikan supaya tidak menimbulkan suasana yang sosial yang terlalu jauh. Karena kenapa itu pun di sekolah kita prioritaskan karena terbatas KIA ini, kelas-kelas atas dulu, kelas-kelas atas 3 gitu Pak ya. Kemudian mungkin yang masuk kita juga mengikuti sinergitas kebijakan pemerintah daerah, seperti Kabupaten Laya Anak kemarin ini ada 10 desa harus
kita 100% kan itu kartu identitas anak dan akte kelahiran. Jadi beberapa sekolah di desa itu harus kita cover mulai kelas 1 sampai kelas 6. Ya seperti itu juga melihatnya, kerjasama sinergitas kita dengan program-program pembangunan lainnya. Sekira seperti itu. Ya, menarik sekali bincang-bincang kita sore hari ini. Kami ingatkan kepada masyarakat atau pendengar Riga Radio dimanapun berada, bagi yang ingin berpartisipasi, bertanya, curhat, memberikan kritik, memberikan saran, bisa di line telepon kita 08114488 Iya, itu juga termasuk nomor WA ya Bang Lili? Iya. Nah, jadi kalau mau bertanya juga melalui WA bisa. Jadi sebelum kita lanjut ini untuk menerima telepon dan WA Anda atau komentar Anda di live YouTube kami, ya. Jadi kita dengarkan dulu atau kita break dulu sesaat dan tetap bersama kami di 87,6. Bellona Benur memproduksi benur udang Faname dari induk Nusantara dengan kualitas yang terbaik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami Bellona Benur, lokasi pembibitan di Atapange, samping Masjid At-Taqwa Atapange, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanah Lau, Kabupaten Barro. Atau hubungi Adam di 0822 3688 7263. Di 0822 3688 7263. Halo Bapak Ibu dan adik-adik SMA atau calon mahasiswa. Catat Kina, informasi penting penerimaan mahasiswa baru STKIP Muhammadiyah Baru tahun akademik 2021 sampai 2022. Nah, bagi kamu yang ingin mendaftar ke STKIP Muhammadiyah Baru, kamu dapat memilih 2 jurusan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan jurusan Bimbingan dan Konseling. STKIP Muhammadiyah Baru telah terakreditasi institusi dan program Studi B. Jadwal pendaftaran untuk gelombang pertama bulan Maret sampai Juni, gelombang kedua bulan Juni sampai Agustus, dan gelombang ketiga Agustus sampai September 2021. Biaya kuliah di STKIP Muhammadiyah Baru dapat diangsur. Lalu, kamu juga dapat beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, beasiswa KIP dan KIS kuliah bagi yang kurang mampu, dan beasiswa dari Basnas dan Lazismu, serta beasiswa mandiri dari kampus STKIP Muhammadiyah Baru. Bagi kamu yang ingin mendaftar, kamu dapat langsung datang ke kampus kami di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 2 Padailo, Tanah Lau, Kabupaten Baru. Informasi selengkapnya hubungi 0813 5544 2429. Biaya pendaftarannya gratis. Yuk daftar dan bergabung bersama kami menjadi mahasiswa STKIP Muhammadiyah Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Hajah Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa
kegiatan Bina Keluarga Balita, dan Posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik lagi di acara kita, yaitu Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-7. Ya, dan kita masih di tema kita Lancar Duduk Capil 7311. Updating elektronik dataku. Updating ya. E-dataku. E-dataku. Iya. Iya. Ya, mungkin langsung saja, dan untuk Anda yang ingin gabung atau ingin bertanya langsung dengan Kepala Dinas, silakan Anda bisa telepon ataukah melalui WA boleh juga di 0811 4488 211 atau bisa juga Moki chat juga bisa. Ya. Atau ada yang mau berkomentar soal layanan Disduk Capil? Iya. Ya, seperti apa, memberikan masukan, memberikan saran? Iya, boleh juga. Bisa. Ya, bincang-bincang ini juga bisa disaksikan di YouTube-nya IGA Radio dan Facebook-nya Radio IGA baru. Iya. Dan tentu kita harapkan ada saudagar IGA yang ingin bertanya di sini. Iya. Ya, langsung saja Bang Pandi. Ya, mungkin dilanjutkan bincang-bincang kita sore ini. Masih mengenai updating dataku, yang paling sering berubah ini Pak Kadis. Alamat dan status di KTP. Nah, ini kadang orang sudah pindah orangnya, menyepelekan deh. Iya, menyepelekan. Sudah pindah orangnya tapi data atau di identitasnya alamatnya belum diganti. Nah, ini banyak ditemukan. Ini harusnya seperti apa, Pak? Harus laporan karena kita tidak tahu kalau dia pindah. Baru resmi itu kalau dilaporkan ke kita lakukan perubahan. Berarti itu baru pindah gitu. Ya, harus dilapor kembali, Pak. Harus dilapor. Bisa melalui kepala dusunnya atau kepala desanya gitu. Ya, langsung aja ke desa. Langsung aja ke desa karena disitulah rekan kerja kami, petugas register mulai bekerja gitu kan. Jadi sekarang kita berharap bahwa tidak ada masyarakat lagi langsung ke Capil. Ya, semuanya di desa kelurahan menunggu antrian di situ. Terkadang juga ada yang bilang, Pak, kalau langsung ke Capil itu prosesnya lebih cepat, begitu. Nah, artinya kita jangan mensalimi haknya orang. Sekarang kan kita bagi waktu per kecamatan, kasihan. Kondisinya dulu sebelum kita lakukan layanan yang memberikan waktu ke masing-masing kecamatan, kira berat, Pak. Karena kita buka semua desa kelurahan yang ada di Kabupaten Baru ini, semua yang datang itu semua penting, seperti itu. Bagaimana yang jauh, ya dari Pulau Selatan seperti Pujananting, Gatareng, dari arah utara Palandro, Bojo. Nah, dia kan pasti datangnya ke Capil terlambat. Kalah akses dengan yang ada di kabupaten di sekitar kota, sekitar Kecamatan Baru ya. Ya, ditambah saat itu calo juga. Ya, lebih awal ambil nomor. Jadi gimana? Ayo mereka ada yang data langsung butuh ini. Ya, tetap pegang nomor antrian, tapi nomor antriannya tinggi. Kasihan dia, nanti terkadang kita dapatkannya sebelum penerapan pola baru. Kita sudah pulang kantor, dia masih menunggu memegang ini, tidak pernah pegang. Wah, kasihan kalau begini. Dia berapa ongkos ke sini? Ada 500-an ribu rupiah misalnya, seperti itu. Ya. Besoknya juga mengalami seperti itu. Nah, ketika saat kita atur polanya bahwa setiap hari layanan dapatnya satu kecamatan ada 2 yang digabung, yang memang jumlah penduduknya tidak kalah dengan satu kecamatan itu. Ya, alhamdulillah terasakan perubahan ada.
bahwa biarlah bersaing. Nah, walaupun sudah kita atur, mereka karena belum tersosialisasi dengan baik, mereka dari kecamatan lain juga tetap masih ada yang ngotot datang buru-buru. Tapi dari waktu ke waktu berjalan, alhamdulillah sudah mulai ada pemahaman, pengertian, karena tetap kami layani mereka yang datang cepat, tapi kami betul-betul mau minta juga bantuan bahwa kami bantu, tapi bantu kami juga menyampaikan ke keluarga, jangan lagi cukup bapak yang datang, yang lain nanti cukup di desa kelurahan. Jangan dipaksakan. Olehnya itu jangan mengurus dikala mendesak ini, ya seperti itu. Lebih baik secepat lebih awal Pak. Makanya program ini ada namanya inovasi kami, updatein dataku. Artinya pemutakhiran data harus menjadi perhatian. Ketika kita mengalami peristiwa kependudukan, peristiwa penting, langsung ya di perubahan, tidak menunggu lama lah. 1 minggu setelah itu, seperti itu kematian 1 minggu, oke, kita pahami itu. Kemudian kelahiran juga, meninggal, pindah cepat juga lakukan. Ada kalanya sudah di Kalimantan baru urus. Nah ini itu juga membuat kita repot kan semua ya. Tapi ya itu warga kita harus kita layani, harus tetap dilayani. Tapi jangan juga selalu marah-marah. Iya. Itu yang sering saya dengar Pak, dipersulit. Udah berlangkah dipersulit. Makanya saya bilang yang mana dipersulitnya. Iya. Terkadang itu dia silakan berangkat, saya buatkan. Belum sampai di sana sudah sampai data. Karena sekarang kita bisa kirim. Sekarang kan sudah via online saja, Pak ya. Via online, silakan jalan. Tidak ada penghalang. Ya KTP-nya nanti store di sana nanti. Pakai KTP-nya. Jadi terbukti kita kasih. Pelayanan apa lagi kurangnya? Tidak percaya. Saya supaya dia percaya kepala dinas ini nomor HP-nya kepala dinas. Saya mau buktikan bahwa Anda apa dilayani atau tidak. Salah satu masalah juga itu tadi yang seperti Pak Kadis bilang, masalah calo. Bagaimana di Dukcapil memerangi calo ini? Ini tidak memberikan ruang kepada calo. Ini sudah laba instruksi. Sejak saya masuk sudah ada instruksi dari pusat untuk memberantas memang. Ini kebijakan pemerintah pusat. Dan alhamdulillah kita dapat strateginya. Memang berat ini, membuat kita pusing. Bahwa memang di sisi lain membantu menurut orang-orang tertentu juga sih, tapi tidak maksimal juga pelaksanaannya Pak. Ya kemudian tidak dengan jumlah sekian saja petugas calo itu dia memberikan jaminan adil. Akhirnya kita dapatkan solusi dengan membaca regulasi-regulasi yang ada. Ternyata ada yang namanya petugas register di desa, membantu pemerintah desa, pemerintah UPTD, kemudian dinas Dukcapil untuk memberikan layanan, dan itu legal kita Pak. Kita tetapkan petugas register. Nah justru itulah yang membantu kita, alhamdulillah. Ya baru kita terapkan di Kabupaten Baru. Di Sulawesi Selatan ini kita memulai Pak, sudah sejak tahun 2020 itu. Jadi bukan berarti ini ya keinginan saya itu untuk memberantas itu, tapi sudah menjadi perintah dari atas juga. Dari pusat Pak. Dari pusat Pak. Mengenai calo ini Pak, sebenarnya apa bedanya ini calo sama sebenarnya orang yang membantu menguruskan KTP? Misalnya taruhlah contoh Pak, yang ingin mengurus dokumen ini disabilitas misalnya. Terus ada yang membantu. Cukuplah pemerintah desa Pak. Cukuplah untuk apa lagi? Itu kan warga anaknya. Pemerintah itu semua warga yang ada di desanya itu adalah anaknya. Wajar perlu diperhatikan. Siapa lagi membantu? Bantu bagus kalau tulus, kalau tidak tulus. Jangan sampai tulus karena ada pulus. Ini yang jadi ada yang begitu ikut yang lain. Saya juga tulus. Iya kan, belakang-belakangnya apa Ibu? Ada pulus. Ada pulus. Itu kan tidak benar Pak, tidak adil sebenarnya. Yang seharusnya gratis, menjadi berbiaya. Kasihan. Kita ingatkan kepada pendengar Iga Radio yang mendengar siaran ini bahwa pengurusan dokumen itu gratis. Dokumen apapun itu Pak. Apapun namanya itu. Jangan percaya calo, sebaiknya
kalau mengurus dokumen itu jangan ketika dipakai atau ketika mendesak untuk dipakai baru Iya, diurus. baru mengurus. Sebaiknya jauh hari Pak di. Iya. Ya kita sudah bisa prediksi, wah ini kan dipakai, ini Iya. harusnya diurus lebih jauh sebelum dipakai itu lebih bagus sebenarnya. Mau menikah begitu Pak. Nah, mau menikah Pak di. Sudah tetapkan harinya, Ya. Iya. baru datang. Wah, masalah juga itu Pak. Masalah Banyak kejadian seperti itu Pak. banyak juga Pak. Oh. Kita berharap urus cepat. Iya. Nanti saya tahu Pak kalau disampaikan Pak KUA urus dulu KTP-nya karena ini KTP-nya masih kawin. Iyalah masih kawin padahal sudah janda kan. Iya. Kasihan. Itu harusnya diganti Pak Iya, secepatnya. sejak sudah ada penetapan pengadilan datanglah Hmm. sampaikan. Ya, sekarang juga lebih gampang karena di desa sudah bisa ya, apapun dia urus di desa, dokumen itu sudah bisa di desa. Di kampungnya kok. Iya. Itu bisa mengurangi hemat biaya juga. Biaya Iya, mengurangi pengeluaran. pengeluaran. Kalau kelurahan bisa Mi juga, Pak. Sudah di kelurahan juga karena memang kita jemput justru ke sana bawa dokumen, ya jemput berkasnya. Iya. Karena kita tahu kelurahan tidak berbiaya, kurang biayanya dibanding Desa. desa. Ya, sehingga kita pakai metode seperti itu, kita yang jemput berkas-berkas, mengantar dokumen yang sudah dicetak. Beda kalau desa, petugas desa datang, ya mengantar dokumen, kemudian mengambil dokumen yang sudah dicetak di Dukcapil, seperti itu. Ya. Ya, kayaknya ada yang bertanya nih melalui WA. Ya. Ya, selamat sore Pak. Mau tanya, pembuatan akte kelahiran untuk anak yang lebih dari 60 hari itu harus datang ke kantor apa bisa lewat online? Iya. Ya. Iya. Pak, dari mana ini Pak? Ya, dari Indra Wijaya. Ya, terima kasih banyak. Ini alamatnya tidak ada. Ya. Baik Pak Indra Wijaya, anak yang sudah 60 hari ini sudah terlambat bahasanya ini Pak. Jadi ada kode di nomor penulisan akte kelahiran itu LU atau lahir umum, ya. Iya. LT lahir terlambat kalau sudah 60 hari ke atas. Jadi kami sebenarnya diperhatikan dari pusat bahwa ini pelayanan yang kurang baik ini. Artinya termasuk sosialisasi kita kurang. Ya, kenapa bisa lahir terlambat? Ya, inilah juga kita dijadikan kalau terlalu banyak lahir terlambat baru diurus kalau 60 hari. Ya, ini juga berakibat ke kita juga penilaian yang kurang baik sebenarnya ya. Jadi terkait anaknya ini cukup di kelurahan saja Pak menyampaikan ini buku nikah orang tua, kemudian keterangan lahir dari bidan dengan membawa buku kartu keluarga juga. Ya, ini cukup itu saja sudah bisa kita selesaikan. Bapak nanti mendapatkan akte kelahiran dan akte identitas anak. Ya. Dan buku kakak, artinya bukan buku ya, kakak. Ya. Penambahan anak kan di situ, jadi berganti lagi kakaknya. Iya, tadi Indra Wijaya, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan mudah-mudahan sudah didengarkan penjelasan dari Pak Kadis. Ini harus diurus cepat atau bisa? Iya, segera diurus yang seperti ini juga. Iya, oke, dilanjut, Bang Pandi. Sambil kita tunggu-tunggu untuk yang lain, untuk layanan kami di 0811 4488 211. Iya. Kemarin juga saya dengar ada peristiwa kependudukan Pak mengenai ini Pak, pengaktifan KTP. Ya. Ini kan kemarin ada pendaftaran CPNS ini Pak. Iya. Termasuk salah satu persyaratannya adalah KTP. Berpengaruh tidak itu Pak masalah pengaktifan KTP? Ada tidak itu aktivasi KTP atau saya pernah dengar orang cerita seperti itu? Iya. Jadi sebaiknya kita yang banyak aktivitas, yang banyak memerlukan katakanlah urusan-urusan di luar yang membutuhkan KTP nanti diperlukan,
Nah, itu sebaiknya kita kembali ke kantor untuk mengaktifasi. Jangan sampai memang KTP yang kita miliki itu tidak Aktivasi. Ya, teraktivasi seperti itu. Cara mengetahui Pak, cara kita ketahui bahwa ini belum aktivasi ini. Harus ke Capil. Oh, harus ke Capil Pak. Iya, letakkan itu KTP-nya. Iya. Ada, lihat sidik jarinya. Nah, oh iya sudah. Nanti diaktifasi itu. Tapi yang keluar KTP yang sudah tercetak itu Pak sudah otomatis teraktivasi atau belum? Ya. Kalau KTP yang sudah misalnya contoh saya baru mengurus KTP begitu Pak. Iya. Terus KTP saya ini pada saat dicetak dan keluar dari Capil begitu sudah teraktivasi atau belum Pak? Sudah diaktifasi semua. Oh, berarti Mungkin semua ada, yang iya, yang mungkin ada yang sebelumnya itu. Iya. Yang KTP lama mungkin Pak deh. Yang kan ada itu lama tidak berubah. Karena belum menikah juga jadi agak lama, beberapa tahun dia pakai. Iya. Belum ada perubahan. Alamat dan lain-lain. Iya. Ya, pendidikan juga masih ya, berapa tahun biasanya itu Pak? tidak juga, tetap kita kontrol saja. Oh, dikontrol saja. Iya, kontrol saja. Tidak ada masalah itu. Ada waktu. Yang begitu-begitu ya harus ke kantor. Ya. Itu yang masalah-masalah urgent seperti itu Pak. Iya. Iya. Ada lagi ini yang masuk WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lasalama ku Corawali. Tabe iro kalau elok ki mengurusuk ku Capil magi namai tamaku. Iya. Lasalama di desa Corawali nih. Iya. Agak urus. Iya, agak ngeri urus ya. Iya. Silakan Pak tadi. Baik. Magai tanah. Apa setiap kecamatan memang ada waktunya. Iya. Satu kali 1 minggu. Kalau tadi terlihat setiap hari Selasa. Uploadin datanya itu setiap Jumat. Jadi kalau ada yang kita urus itu misalnya hari Selasa pelayanan, yang kita datang hari Selasa. Minggu depan itu baru dapat. Jadi sebaiknya sudah sebelum hari Jumat sudah bawa berkas ke kantor di Corawali. Ya, di kantor Corawali di situ lengkapi memang. Jangan juga datang di situ tidak lengkap baru dirasa langsung pulang saja. Tanya memang lengkap bahwa ini tidak sudah ini. lengkap penulisannya apanya segala macam. Karena banyak kriteria yang harus terpenuhi di situ. Ya, baru diyakinin bahwa minggu depan insyaallah. Yakinkan juga bahwa saya sangat butuh. Ya, jangan dibiarkan juga. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada lagi 1 bulan apa segala macam. Kecuali memang tidak terlalu mendesak data karena memang petugas register di desa sudah kita kepahamkan mana yang urgent, mana yang tidak. Kalau akte kelahiran itu kita upayakan paling lambat 1 bulan. Jadi bisa dipenggal misalnya 1 dipending 1 minggu. Minggu depan karena kita jangan lagi nanti keluarkan akte kelahiran yang terlambat tadi itu lebih 60 hari. Ya, kita tidak mau ada keterangan LT lahir terlambat. Padahal maksudnya bukan lahir terlambat ya, lahirnya terlambat. Dokumennya. Akte kelahirannya yang terlambat kita terbitkan. Semestinya sebelum 60 hari sudah selesai. Kalau bisa lah, kalau bisa 1 minggu setelah lahir urus Iya. Ada lagi Pak Kadis ini dari Marni. Ini saya mengurus sertifikat KTP ku sudah terbit sejak lama namun tidak aktif. Saya mengurus sertifikat tapi dianggap KTP belum aktif. Ini tadi yang sama tadi yang peristiwa itu KTP belum aktif juga. Haruskah saya pergi ke Capil jika mau diaktifasi KTP ku? Iya. Sebenarnya ada namanya nicknya belum tidak online gitu kan. Ini bisa dilewat Pak Desa dikirim Pak Desa, petugas register desa dikirim ini KTP-nya ke pengaduan aja. Kita uruskan itu 1 kali itu selesai sudah bisa. Atau mau langsung untuk itu tadi cek datanya. Ya. Apakah
Cek data untuk kependudukan. aktivasinya. Iya. Iya. Oh, dicek misalnya dulu. Iya. Kalau misalnya Maksudnya tidak- digunakan di mana? Kan banyak di situ kita ada Iya. pendaftaran pengaduan. Iya. Mungkin kami tidak bisa akses. Iya. Nomor kami tidak bisa belum iya, terdaftar, belum seperti belum itu. aktif. Iya. Belum aktif. Iya. Nah, kirim saja fotokopinya itu ke kami, ada nomor pengaduan ya. Oh, bisa tidak mungkin disampaikan ke saudagar Iga nomor Oh ya, nanti kan aduan, saya iya. sempat ambil. Iya. Iya. Dan mudah-mudahan Marni ini Ya, sudah tahu. Iya, Petugas desa sudah tahu semua sebenarnya. Oh iya. Jadi langsung makin saja ke Petugas desa, desa Iya. di kantor Desata masing-masing, karena ternyata sudah ditugaskan semua Sudah dilatih juga. dilatih. Ya, dipahamkan bahwa ini nomor pengaduan kalau Iya. ada seperti Ya. tidak online. Iya. Biasanya 1 kali 24 jam sudah selesai beres itu. Iya. Ya, baik saudara Rika, kita break dulu dan sebelum kita lanjut, ya jadi tetap saja bersama kami di 87,6 IGA Radio, radionya Saudagar Iga. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Hajah Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi, sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Betul-betul heboh dan menghebohkan. Kesempatan kedua memiliki mobil dengan harga yang super murah banget.
murah banget. Ayo ke Haji Kala Toyota Poin Baru, kebijakan insentif subsidi pajak barang mewah PPNBM tahun 2021. Pemerintah memberi insentif subsidi sebesar 100% untuk masa pajak atau pembelian bulan ini. Artinya harganya super murah banget. Karena kita dapat subsidi puluhan juta rupiah dari pemerintah. Tunggu apa lagi? Ingat ya, subsidi tahap kedua ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2021. Ayo ke Kala Toyota, karena khusus untuk jenis kendaraan Toyota, insentif atau subsidinya mencapai puluhan juta rupiah. Subsidi ini tergantung dari jenis kendaraan yang Anda beli. Untuk info selengkapnya, segera hubungi Haji Kala Toyota Poin Baru di Jalan Sultan Hasanuddin, depan Bank BNI Cabang Baru, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Semua lebih mudah. Kabar gembira. Untuk Anda masyarakat Kabupaten Baru, Pangkep, Sopeng, Wajo, Parepare, dan sekitarnya. Kini PT Dharma Dwipa Utama membuka rute baru Garongkong Paciran dengan KMP Dharma Kencana. Kami melayani lintasan Garongkong Kabupaten Baru, Paciran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pulang pergi. Di KMP Dharma Kencana jurusan Garongkong Kabupaten Baru ke Paciran Kabupaten Lamongan pulang pergi, Anda bisa menikmati fasilitas kapal secara gratis, tempat hiburan, reclining seat, tempat tidur, toilet yang nyaman, fasilitas kesehatan, serta dek untuk kendaraan yang aman. Jadwal keberangkatan dari Garongkong ke Paciran setiap hari Kamis jam 16 sore, dari Paciran ke Garongkong setiap hari Selasa jam 8 pagi. Untuk kelancaran bisnis dan pengembangan usaha Anda, ayo nikmati perjalanan dengan KMP Dharma Kencana. Tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk informasi dan pemesanan tiket, hubungi kantor PT Dharma Dwipa Utama Cabang Garongkong, Pelabuhan Garongkong di Jalan Maijen Andi Matalata, Mangempang, Kabupaten Baru, telepon 0811 4299 991. PT Dharma Dwipa Utama, Anda adalah tamu kami yang terhormat. Iya, kembali lagi di bincang-bincang kita di Diskuduk Capil Menyapa Masyarakat. Ya, masih bersama kami di sini dan narasumber kita Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Baru, Bapak Dr. Andes Nasruddin MSI. Iya. Ya. Mengenai updating data, Pak. Iya. Ini ada juga masalah seperti ini, Pak. Iya. Nama di ijazah berbeda satu huruf dengan nama di akte kelahiran. Iya. Nama di akte kelahiran beda satu huruf lagi dengan namanya di KTP. Ini masalah ini terkadang terjadi, Pak. Iya. Iya. Nah, apa yang sebaiknya masyarakat lakukan untuk hal-hal seperti ini? Gitu? Yang memperbaiki. Jangan biarkan karena ini nanti akte kelahiran kita bisa saja menyelesaikan, melihat dulu akte kelahirannya apakah ini sudah terdaftar secara nasional. Ya, kalau tidak kita bisa menyesuaikan akte kelahiran dengan ijazah yang ada. Ya, kemudian KTP ini yang saya selektif memang sejak sebelumnya dan sejak saya lagi ke Kadis Capil, bahwa ketika anak baru mau mengambil KTP, saya memang syaratkan akte kelahiran dan ijazah harus sama, kalau tidak ya saya harus perbaiki. Jadi makanya itu mungkin merasa kadang ribet dari aturan-aturan saya, tapi untuk kebaikan kita semua. Saya harus begitu, harus tegas dalam hal itu, karena banyak yang merubah kakak, yang depan kakak, karena ada kepentingan lain. Mau naik motor karena sudah ada uangnya beli motor, belum sampai umur 17 tahun, ya sudah dipaksakan curi umur. Iya. Ada yang terjadi biasa begitu. Jadi iya, seperti itu sebelumnya masih ada. Ya, sekarang kita mana lagi yang mau menikah? Seperti dan perlihatkan ini KTP saya ini.
Jadi tidak perlu lagi yang seperti itu. Iya. Kalau mau menikah belum sampai ke umur, ya melalui isbat, aturan-aturannya. Sesuai aturan. Sesuai aturan. Dan syariat. Ya, Pak, ya. semua bisa diperbaiki ini Pak. Iya. Ya. Ya kalau Pak tadi diperbaiki solusinya, terus nama yang diambil sebagai patokan itu nama yang mana, KTP atau ijazah gitu? Di ijazah nih, bukan lagi KTP. KTP ini bisa berubah. Oh, ijazahnya Ya, saja Pak yang ijazah. diperbaiki di. Ijazah kita perbaiki. Jadi kan sudah itu ada Garuda, lambang Garuda juga di ijazah itu. Iya Pak. Apalagi sudah berapa tingkat ijazahnya. Kalau punya KTP itu berarti sudah ada ijazah SD, SMP, SMA. Iya. Iya kan? Iya. Ya, Itu yang biasa jadi banyak ditemukan Pak. ya itu. Ada kadang juga orang tidak paham, kadang ijazah SMP-nya namanya lain karena untuk gaya-gayaan. Ya. Di ijazah Artinya SMA-nya beda lagi. ganti lagi nama, Mohon ditambah. maaf juga inilah Iya. gambaran juga kepelayanan Oh, iya. calo Pak. Tiada ilmu paham tentang aturan-aturan bagaimana cara menulis. Asal selesai, Iya. asal bahagia. Oh iya. Banyak kan mau jadi tentara, mau melamar, Iya. nanti ketahuan bahwa ijazah aku beda dengan akte kelahiran. Iya. Karena itu, makanya itu perlunya kita sangat teliti, ketat di situ. Iya. Dan lebih Tidak baik kita sembarang. sendiri yang Iya. urus itu Pak. Makanya kita bimbingkan itu di petugas desa ya. Bahwa harus cermati ini, lihat ini. Iya. Kalau apa hubungan saya dengan calo untuk membimbing dia, tidak ada. Betul. Iya. Berarti membiarkan kalau kita bimbing. Iya. Hal yang ilegal kan. Hal yang ilegal malah dibimbingkan keliru Pak ya. keliru, Pak. Iya betul Pak. Jadi ini semua faktor ya, akibat yang kita harus perbaiki. Ya harus kita perbaiki untuk masa depannya mereka. Iya. Karena ini pun juga banyak kami perbaiki dalam arti sarankan tolong hati-hati ketika mau menikah, yang diserahkan itu adalah fotokopi ijazah supaya di buku nikah nama kita suami istri itu seperti sama dengan ijazah, tidak berbeda. Jadi anak lahir nanti nama orang tua di Dasarnya di buku nikah. akte kelahiran kan dasarnya buku nikah. Iya. Itu. Oh, berarti memang harus bisa. sesuai semua ini ya, tidak Sesuai. boleh Iya, diubah tidak seenaknya. Iya, tidak asal boleh. ada lagi artis baru ganti lagi. Iya, itu Pak. Biasa ada yang tambah di belakangnya namanya itu Pak. Nggak usah Pak. Iya. Nah, itu ternyata berpengaruh juga. Iya. Iya. Beda satu huruf lagi. Iya. Nah, biasa Iya. Besar bermasalah. dampaknya. Besar Iya. dampaknya. Besar dampaknya. Iya. 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 Kadang Itu merubah nik Pak. Iya. Iya. Dan satu nik ini seumur hidup ya. Seumur hidup Iya. tidak boleh berubah ya. sama dengan ini juga Pak. Akte kematian untuk ahli waris gitu Pak. Iya. Ya kadang kan ahli warisnya beda namanya Pak. Maksudnya ada kelebihan huruf H misalnya Iya. seperti itu. Itu berpengaruh juga Pak. Berpengaruh semua. Sebenarnya makanya ada juga apa STPJM itu terkait dengan hubungan berapa bersaudara, anak ke-1, ke-2, ke-3 itu. Iya. Bahwa ini suami istri bertanda tangan bahwa saya menikah walaupun tidak ada dulu buku nikahnya ya. Kalau mau anak mau dapatkan akte kelahiran, ada STPJM yang ditandatangani suami istri di bermaterai bahwa pada hari ini bulan ini sekian saya menikah dengan wanita ini. Seperti itu disebutkan. Dari hasil perkawinan saya itu melahirkan anak 5 orang, mulai 1, 2, 3 diurut gitu kan. Ada tanggal kelahirannya juga. Itu menguatkan kita bahwa ini 5 anaknya. Memang anak. Ini menjadi dasar warisan apa segala macam pembagian. Selesai bisa di pemerintah desa seperti itu. Ya, sebaiknya masyarakat atau perlu hati-hati atau lebih jeli lagi, lebih teliti lagi mengenai persoalan nama ini. Ya, nama di dokumen. Itu harus sama dari akte kelahiran sampai ijazah dan KTP-nya ya. Sebaiknya disamakan semua. Ya, salah satu peristiwa kependudukan juga Pak itu kebakaran Pak. Artinya ketika kebakaran terjadi tidak sengaja dokumennya juga ikut ludes. Bagaimana Capil mengatasi hal seperti itu? Selesai kita gantikan. Ada kan datanya, laporan saja dari desa ini kebakaran. Semua dokumen kependudukan ini habis, selesai. Kita gantikan. Siapa yang nguruskan Pak? Atau kita sendiri atau bisa dibantu atau seperti apa? Dilaporkan saja, itu petugas
register di desa. Oh, Nah itu kan selesai semua. Betul. Dia tinggal melaporkan ke kami buatkan kembali. Pakai surat keterangan hilang tidak, Pak? Enggak, kebakaran saja sudah Kebakaran jelas. saja, Pak. Iya. Kalau yang hilang, Pak? Hilang ya Iya. tetap hilang kalau bukan kebakaran ya. Iya. 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 Harus ada keterangan hilang dari Iya. Kepolisian, Pak. Iya. Bahwa dokumennya ini hilang. Iya. 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 Sekarang masyarakat sudah bisa mendengar bahwa kalau mengurus Iya. ke desa mungkin Iya. atau ke kelurahan tak mungkin urus. Iya. Jangan mau dipakai baru Iya. pergi urus. Sebaiknya kalau ada waktu luang seperti ini, Pak ya. Iya. Ah, ini bisa diurus memang daftar memang supaya nanti begitu mau dipakai Iya. itu sudah sedia. Iya. Iya. Jadi kalau saat ini mendengarkan, ya coba cari-cari bagi KTP atau lihat-lihat dulu KTP ta atau KK ya siapa tahu ada salah di situ. Salah nama. Nah, Satu huruf saja ya. iya. Nah, besok bisa hari Senin ke kantor desa Maki. Iya. Ya, supaya tidak Maki, tidak tergesa-gesa kalau ada mau diurus. Ya, apalagi kali ini banyak bantuan-bantuan saya lihat. Iya, bansos juga ini, Bansos. Pak. Kayaknya sesuai KTP ini, Pak. Iya. Bagaimana? Iya. Makanya harus secepatnya. Iya, harus Orang kan diupdate. pemerintah desa tahu semua itu, kami cuma melayani gitu. Iya. Iya. Iya, ada dulu peristiwa, Pak, kalau tidak salah satu rumah ini kan masih ceritanya Pak sudah menikah. Ini anaknya ini sudah menikah, tapi dia masih tergolong warga yang layak untuk dibantu. Iya. Tapi yang satu yang sudah menikah ini belum punya kakaknya. kakak, Ya, sehingga bantuannya itu cuma satu, dihitung satu rumah. Iya. Iya. Silakan ke desa. Selesai. Iya. Aman. Harusnya dipisah memang supaya Iya, dapat iya. bantuan juga. Silakan Pak. Kan memang sudah persyaratan. Iya. Satu rumah tangga. Iya. Iya. Satu rumah tangga itu berarti satu kakak, Pak Di? Iya. Oh. Iya, sebaiknya itu juga pentingnya salah satu manfaatnya Iya. supaya diperbarui cepat ini Iya, di dokumen-dokumen. Ya boleh jadi satu rumah tuh 3 kakak. Ah, itu, Empat itu, kakak. iya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu data buat kami, buat pemerintah bahwa ada warga yang satu rumah terkimpung 4 kakak di situ. Iya, Itu sebenarnya rumah 4, ya kan, tapi iya. belum mampu kan gitu. Iya. Ada gambaran lah seperti itu. Ada sekian janda, duda dan lain-lain semua, kan begitu. Ya. Butuh dibantu. Iya. Ya, Bang Khalil, tidak Iya. terasa bincang-bincang kita ini sudah 1 jam. 1 jam lebih. Iya. Ya, kita persilakan sebelum kita tutup ya. Iya. Kita persilakan Pak Kadis untuk memberikan closing statementnya, Pak. Oh ya, makasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, para pemirsa IGA radionya Saudara IGA, kami dari Dinas Capil tidak bosan-bosan mengingatkan agar Bapak dalam mengalami peristiwa kependudukan dan peristiwa penting segera melaporkan kejadiannya itu paling lambat 1 minggu ke pemerintah desa untuk ditindaklanjuti atau diperbaharui datanya. Ya, saya kira kami senantiasa siap melayani Bapak, dan itulah bentuk apresiasi kami bahwa Bapak tidak perlu repot lagi, tidak perlu biaya banyak, tidak perlu tinggalkan pekerjaan terlalu lama, cukup di desanya masing-masing. Ya, alhamdulillah atas kerjasama dengan pemerintah desa, kelurahan semua, dan semua pihak dapat berjalan dengan baik sampai saat ini, dan kami tetap mendapatkan saran, masukan dari Bapak Ibu untuk kelancaran pelayanan kami ke depannya. Mudah-mudahan lebih dapat kami lakukan lebih baik lagi. Amin, Ya, amin. Iya, Bang Pandi. Ya. Kita di penghujung acara dan kami ucapkan terima kasih banyak ini untuk Saudagar IGA. Ya, yang sudah menonton juga live streaming kita. Iya, dan yang sudah juga bertanya melalui WA. WA. Ya, terima kasih kami ucapkan, dan mudah-mudahan
hari ini. Apa yang kita sampaikan ini Ya, bermanfaat ya. Iya. Semoga bisa mencerahkan masyarakat baru khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Iya. Nah, dan baik, insya Allah bulan depan kita ketemu lagi di program acara yang sama, Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Iya. Yang tidak sempat bertanya Bang Halil, siapkan memang Iya, pertanyaan tak. Iya. Nah. Pada saat bincang-bincang berikutnya ya. Iya. Jadi dengan tema yang berbeda tentunya. Iya. Jadi untuk yang mungkin baru mendengarkan saat ini, bisa Anda dengarkan ulang melalui YouTube kami di channel YouTube IG Radio Baru. Ya silakan Anda bisa nonton di situ. Jadi ada siaran ulangnya nih. Iya, tetap ada siaran ulangnya. Iya. Kalau mau bertanya, simpan saja pertanyaan di situ. Pada saat bincang-bincang berikutnya nanti kita bacakan. Iya, cocok nih. Ya, kalau begitu saya Alil, saya Bang Fandi. Ya, bersama dengan Pak Kadis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Baru. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.